Sudah mencoba berbagai teknik menabung tapi kecolongan terus. Coba nih pelajari cara menghemat uang ala Jepang dengan teknik Kakaibo. Kakaibo pertama kali itu dikenalkan kepada dunia pada tahun 1904 oleh jurnalis pertama wanita Jepang bernama Hani Matoko. Kakaibo yang disebut juga dengan teknik metode Kakaibo sebetulnya adalah metode menabung uang tradisional yang cukup sederhana. Metode menabung uang ini tak butuh aplikasi, tak butuh teknologi digital, dan tak butuh ilmu hitung matematika yang rumit. Jadi cara menghemat uang Kakaibo ini kembali diperkenalkan oleh Fumiko Kiba melalui buku Kakaibo, The Japanese Art of Saving Money, tahun 2017. Dalam tahapan cara menghemat ala uang Kakaibo ini, ada 4 pertanyaan yang sangat mendasar. Yang pertama, berapa uang yang dimiliki? Yang kedua, berapa uang yang akan kita belanjakan? Pertanyaan yang ketiga, berapa uang yang sebenarnya dibelanjakan? Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki kondisi keuangan? Setelah memahami keempat pertanyaan tersebut, kita bisa melanjutkan dengan mempelajari prinsip utama metode Kakaibo di bawah ini. Prinsip utama metode Kakaibo itu, yang pertama, kita harus membuat catatan di awal bulan. Tahapan pertama pada menghemat uang ini dimulai sejak awal bulan. Jadi kita harus menulis selengkap mungkin seluruh pemasukan serta pengeluaran tahap untuk bulan tersebut. Misalnya untuk pengeluaran, di situ bisa ada biaya tempat tinggal, listrik, biaya sekolah, ataupun cicilan maupun pengeluaran yang lainnya. Setelah membuat catatan pengeluaran tersebut, kita akan menemukan jumlah uang yang tersisa. Lalu yang kedua, tentukan nominal untuk ditabung. Setelah menentukan seluruh pengeluaran bulanan, kita harus langsung menentukan berapa besar nominal yang hendak kita tabung. Yang ketiga, buat catatan pengeluaran sehari-hari. Seperti sudah dijelaskan di awal, cara menghemat uang ala Kakaibo ini sangat bergantung pada pembukuan, termasuk pembukuan pengeluaran harian. Di sini ada 4 kategori penting dalam pembagian pengeluaran ala teknik Kakaibo ini. Yang pertama, ada pengeluaran survival atau yang biasa disebut kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok ini meliputi seperti uang makan, uang transportasi, biaya tempat tinggal, listrik, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kategori opsional atau yang disebut sebagai kebutuhan sekunder. Itu meliputi seperti hiburan, jalan-jalan, makan di luar, dan lain sebagainya. Kategori yang ketiga adalah culture atau tambahan wawasan. Ini meliputi seperti buku, film, majalah, dan lain-lain.
Kategori yang keempat adalah pengeluaran ekstra atau biasa disebut pengeluaran lain-lain. Pengeluaran ekstra ini meliputi seperti misalnya kado ulang tahun atau pernikahan, ataupun biaya servis, ataupun perbaikan rumah. Yang tidak kalah penting dalam menghemat uang ala Kakaibo ini yaitu evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi dilakukan mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Pengeluaran-pengeluaran yang telah direkam dalam buku catatan akan dijadikan bahan evaluasi untuk waktu berikutnya. Cara ini itu bisa membuat kita bisa mengenali apa saja uang yang kita habiskan selama ini. Jadi kegunaan uang kita itu bisa tercatat dengan rapi dan kita tahu arah uang kita itu keluarnya kemana saja. Agar cara menghemat uang dengan teknik Kakaibo semakin efektif, kita bisa memperkuatnya dengan metode amplop. Di Jepang sendiri, metode amplop masih cukup banyak digunakan hingga saat ini. Pada dasarnya, metode ini mengharuskan kita membagi pos-pos anggaran ke dalam sejumlah amplop yang telah dilabeli sesuai kategori. Kemudian, kita hanya perlu memasukkan nominal yang dianggarkan untuk setiap kategori ke dalam amplop tersebut. Jika uang dalam amplop tersebut habis sebelum waktunya, berarti anggaran kategori tersebut sudah habis. Di sini aku buat contoh. Dengan gaji 3 juta rupiah, di sini aku buat budgeting. Kita gunakan teknik Kakaibo tersebut. Untuk gaji 3 juta rupiah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada survival. Setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan pokoknya itu apa. Kalian bisa sesuaikan masing-masing dengan budgeting yang sudah kalian miliki juga. Di sini aku survival aku kategorikan sebagai makan atau biaya transportasi, listrik, biaya tempat tinggal. Lalu yang kedua, yang opsional, itu aku anggarkan untuk hiburan, jalan-jalan, dan makan di luar. Lalu yang ketiga, untuk culture, di sini aku tetapkan buku, film, dan majalah. Lalu yang terakhir, itu pengeluaran ekstra atau tambahan. Untuk pengeluaran ekstra ini, aku anggarkan kepada 3 pos, masing-masing seperti kado, biaya servis, perbaikan rumah. Setelah kita mencatat kategori keempat tersebut, di sampingnya kita bisa membuat anggarannya atau budgeting. Di sini ada 2 kolom. Jadi kolom yang pertama itu budget yang akan kita keluarkan. Yang kedua itu aktual, biaya sebenarnya yang kita keluarkan. Kalau budget ini sekiranya berapa uang yang akan kita keluarkan. Kalau aktual itu biaya sebenarnya yang kita keluarkan. Untuk biaya makan sendiri, di sini aku anggarkan 500.000.
Lalu untuk transportasi 150.000, untuk listrik 200.000, biaya tempat tinggal itu 500.000. Ya, di sini kita langsung anggarkan untuk tabungan. Kita masukkan di survival sebanyak 600.000 rupiah. Itu 20% dari gaji. Untuk hiburan 50.000, gak usah banyak-banyak. Jalan-jalan 50.000 dan makan di luar 75.000. Untuk culture sendiri, buku 50.000, film 40.000, lalu untuk majalah atau koran itu 100.000. Yang terakhir, untuk pengeluaran ekstra, kado aku anggarkan 150.000, biaya servis 100.000, lalu yang terakhir perbaikan rumah 435.000. Karena perbaikan rumah ini juga lumayan mahal, jadi agak besar aku anggarkan. Lalu contoh yang di samping ini, biaya makan untuk aktualnya 500.000, biaya transportasi 170.000, biaya listrik 160.000, biaya tempat tinggal 500.000, tabungan tetap 600.000. Untuk hiburan, karena aku uangnya tidak terpakai, jadi aku strip saja, uangnya masih utuh. Untuk buku, film, dan majalah, ternyata untuk buku itu 100.000, melebihi dari budget. Untuk film juga melebihi budget, itu 50.000. Kalau untuk majalah itu ada plus masih uangnya, yaitu 25.000, budgetnya 100.000, dan aktualnya 75.000. Begitu seterusnya sampai pengeluaran ekstra. Jika budget kita lebih besar dari aktual, berarti kita untung ya, kita nggak ada minusnya. Jika lebih besar aktual atau pengeluaran sebenarnya daripada budget, berarti kita tuh rugi atau minus. Nah, setelah pengeluaran, jangan lupa kita setiap bulan itu melakukan evaluasi. Dari mulai pemasukan kita itu berapa, pengeluaran itu berapa, dicatat, dianggarkan, seperti yang aku buat tadi, yaitu budget dan aktualnya. Jadi sebisa mungkin budget dan aktual itu tidak berbeda jauh. Seperti yang aku bilang tadi, jika lebih besar budget daripada aktual, itu besar daripada biaya sebenarnya, berarti kita tuh untung. Karena misalnya kita anggarkan makan 500.000, tapi biaya yang sebenarnya itu cuma 400.000, berarti kita tuh untung, masih ada sisa, tidak minus. Begitu juga sebaliknya. Jadi aku sarankan, ketika anggaran sudah kita buat, budget dan aktual ini bisa seimbang. Kita bisa evaluasi di bulan berikutnya supaya budget dan aktual ini bisa seimbang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and juga subscribe. Thank you. See you.